Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Prasetyaning Tias, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan ELKPD berbasis Problem Based Learning untuk menstimulus kemampuan problem solving pada materi segi 4. Latar belakang dalam penelitian ini dimulai dari tujuan pembelajaran matematika yang termuat dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang meliputi memahami konsep, penalaran pada pola dan sifat, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan dalam simbol, dan menghargai kegunaan matematika. Salah satu tujuan pembelajaran matematika yaitu memecahkan masalah atau disebut juga dengan problem solving. Problem solving merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mempelajari matematika yang mana digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, menurut Dharma dan Yulia Nawati DKK. Sedangkan NCTM menambahkan bahwa problem solving merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik di abad 21 ini. Sedangkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan problem solving peserta didik masih rendah. Peserta didik tidak memahami maksud dari soal sehingga tidak dapat menyelesaikan soal dengan baik. Peserta didik hanya berpatokan pada contoh yang diberikan oleh guru. Bahan ajar yang digunakan belum dapat meningkatkan kemampuan problem solving peserta didik dan belum adanya bahan ajar yang berbasis problem based learning. Solusi yang ditawarkan adalah mengembangkan elektronik lembar kerja peserta didik atau ELKPD berbasis model problem based learning untuk menstimulus kemampuan problem solving peserta didik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah mengembangkan ELKPD berbasis problem based learning untuk menstimulus kemampuan problem solving matematika peserta didik kelas 7. Yang kedua, bagaimana kevalidan ELKPD. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan ELKPD. Yang keempat, bagaimana keefektifan ELKPD untuk menstimulus kemampuan problem solving matematika. Yang kelima, bagaimana keefektifan ELKPD berbasis problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar dan menstimulus kemampuan problem solving peserta didik. Adapun tujuan penelitiannya pun ada 5, yaitu menghasilkan ELKPD yang valid, praktis, efektif. Nah, berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu mixed method yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Adapun model pengembangan yang digunakan itu adalah 4D yang meliputi define, design, develop, dan disseminate. Subjek dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 SMP Negeri 5 Kepil Wonosobo. Dan untuk hasil penelitiannya, skor total hasil validasi ahli materi adalah 155 dengan rata-rata 77,5 yang berada pada kategori sangat baik. Sedangkan untuk hasil validasi ahli media, ELKPD mendapat skor total 113 dengan rata-rata 56,5 yang berada pada kategori baik. Untuk kepraktisannya, pada uji coba skala kecil, jumlah skor yang didapatkan dari penilaian 6 peserta didik adalah 488 dengan rata-rata 81,333 yang berada pada kategori baik. Sedangkan pada uji coba kelas besar, didapatkan skor total 1.773 dengan rata-rata 77,09 yang artinya ELKPD berada pada kategori baik. Untuk keefektifan, dilakukan 3 uji pada data pretest dan posttest. Yang pertama, uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk data pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol itu sama-sama berdistribusi normal. Kemudian untuk uji homogenitas menggunakan Levens statistik berbantuan software SPSS 20, itu didapatkan bahwa nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol itu homogen dan nilai posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol itu juga homogen. Untuk uji independent sample t-test pada data pretest didapatkan bahwa data pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol itu tidak ada perbedaan. Sedangkan pada data posttest itu terdapat perbedaan di mana nilai posttest itu lebih tinggi di mana nilai posttest kelas eksperimen itu lebih tinggi dibandingkan nilai posttest kelas kontrol.
Dan kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang sudah ada, dapat disimpulkan bahwa ELKPD berbasis PBL valid, praktis, dan efektif untuk digunakan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.